Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Akademia Batang. Alhamdulillah pagi ini saya mendapatkan kesempatan untuk berbagi ilmu tentang dunia podcast. Nah, kali ini saya diundang sebagai narasumber di Universitas Muhammadiyah Kendal Batang untuk sharing terkait dengan dunia podcast. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi terbaru dari saya. Mau tahu keseruan dan apa saja yang akan saya sharing terkait dengan dunia podcast? Let's check it out. Pelatihan podcast kali ini dibagi menjadi 2 session. Session yang pertama yaitu teori dan session yang kedua yaitu praktek. 5 poin penting yang harus kamu kuasai ketika kamu produksi podcast. Poin yang pertama yaitu speaking. Untuk belajar podcast atau produksi podcast sebagai host, kamu harus pinter dalam berkomunikasi alias belajar public speaking. Lalu poin kedua yaitu recording, di mana hasil podcastmu itu akan direkod melalui 3 kamera. Satu kamera itu menuju ke host, kamera kedua menuju ke bintang tamu, dan kamera ketiga untuk nge-shoot semuanya. Setelah direkod, lanjut ke poin ketiga yaitu editing. Hasil video yang sudah kamu rekam maka melalui proses editing. Dan selanjutnya setelah diedit maka poin yang keempat yaitu proses upload. Nah, proses upload ini melalui tergantung dari mana podcast kamu akan ditampilkan. Apakah melalui sosial media Instagram, TikTok, ataupun YouTube. Lalu poin yang gak kalah penting yaitu poin kelima yaitu promoting atau promosi. Nah, untuk promosi ini sangat penting sekali buat podcast kamu agar nama dan video podcast kamu semakin terkenal. Dari video ini bisa kelihatan begitu bahagianya mahasiswa Kaba untuk mengikuti praktek dalam produksi podcast. Ini semua keseruan dari pelatihan produksi podcast atas kerjasama Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Slamet Sri dan Universitas Muhammadiyah Kendal Batang. Inilah keseruan praktek produksi podcast bersama mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kendal Batang. Coba opening. Langsung santai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Surga. Nah, kalau dulu kita ketemu lagi. Ya, bersama saya Rizky. Wassalamualaikum. Saya Rizky dengan narasumber kita yang sangat cantik hari ini, Mbak Setiawati Wahyu. Apa kabar, Mbak? Ada sorotan lagi dari sini kan? Yang gak kalah penting juga dalam produksi podcast yaitu tentang layout ruangan serta tata lampu atau lighting dalam suatu ruangan. Karena lighting sangat menentukan vibes dari hasil produksi podcast kamu. Selain itu, interior juga merupakan bagian dari
komunikasi yang ingin kamu tampilkan kepada penonton. Terus di sini Mas, kalau mau Mas produksi kasih softbox satu yang kotak gede. Softbox itu harganya sebenarnya satu paket itu udah 200 ribuan itu udah dua. Softbox kotak yang putih itu ada standnya. Kalau ke sini satu aja boleh. Tapi kalau mau yang bagus biar Mbak Siti Nah, kalau disorot dari sini pipinya Mbak Siti itu enggak betul? Berarti dia itu udah belah. Iya. Jadi dia makeupnya tertampang nyata. Jadi kalau dari sini kalau tidak dua masuk. Tapi kalau mau main satu, bilangnya lighting apa ini dua. Satunya yang berdua, jadi nggak perlu tiga kamera. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin bisa melalui itu aja Bu ya. Setelah selesai praktek dan tanya jawab dengan mahasiswa, maka kegiatan saya saat itu langsung dilakukan produksi podcast untuk Lazismu, yaitu nama podcast Surgamu. Ini dia hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Syaki dalam acara Bincang-Bincang Surgamu, Suara Warga Muhammadiyah. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan bintang tamu jauh-jauh nih dari kota Jogja, yaitu Saudara Narto. Beliau adalah pakar ilmu komunikasi. Nah, mungkin untuk mengawali perkenalkan pada kesempatan ini bisa perkenalkan sedikit profilnya ini Pak Narto. Oke. Nah, Baik, terima kasih Mas Zaki. Zaki. Terima kasih. Ini penontonnya udah banyak banget nih kayaknya. Oke, untuk penonton Surgamu, perkenalkan nama saya Narto, saya dari Yogyakarta. Kebetulan saya di sini hadir untuk sedikit sharing terkait dengan podcast Mas. Ya. Mas Zaki ini lama nih kayaknya sudah berkecimpung di dunia podcast. Kebetulan kita itu baru ya awal-awal nih, belum Baru 1 tahun? kurang lebih 1 tahun. Oh, Nah, oke. ya ini kita memang tema-tema pada kesempatan kali ini akan memperkenalkan kepada ini para pemula ini Pak Narto. Ya. Nah, jadi Pak Narto sendiri selaku pakar ahli apa namanya? Pakar telematika. Telematika. Maaf ini. Pakar komunikasi ya. Iya. Ini kan juga sebagai pemilik studio. Iya. Ini ya, mungkin bisa sharing sedikit pengalamannya bagaimana awal mendirikannya studio podcast itu. Ya, oke. Dulu di tahun 2021 saya mengajukan dana dari pihak kampus untuk membuat studi lab podcast, tapi biasanya tahun 2002. Mungkin nanti Kabe juga akan seperti itu, ngajuin proposal sekarang. Akhirnya nanti tahun depan ya Bu. Tapi enggak, Kabe dananya banyak. Pengajuan proposal sekarang besok udah cair, beli barang. Apa Mas? Jadi saya mulai berkecimpung di dunia podcast mulai dari tahun 2022. Itu mengawali karena bisnis radio sekarang itu sudah tidak digandrungi lagi sama generasi milenial. Mereka sudah meninggalkan media konvensional, Mas. Radio itu sudah tidak menjadi primadona lagi. Akhirnya podcast itu muncul di berbagai platform sosial media. Terus banyak podcast yang bermunculan. Kita pasti akan ada sistem ATM dong, amati tiru modifikasi untuk bikin podcast. Dari konsepnya, dari desain ruangannya, dari job-jobnya itu pasti akan ada ATM. Kebetulan kami memang mengawali dari prodi komunikasi. Terus, nah ini lampunya baru nyalain Mas. Ini lightingnya nanti ditambah. Iya. Terus akhirnya kita mencetuskan nama yang paling sesuai
yang merepresentasikan bahwa kami dari prodi. Akhirnya kami membuat podcast dengan brandnya itu adalah Kompot, Komunitas Podcast. Sampai hari ini dipakai untuk mahasiswa untuk produksi podcast dan mengundang berbagai narasumber. Oh iya, luar biasa sekali ya. Nah, ini mungkin Kasih tepuk tangan dulu dong. ini mungkin bagi para mahasiswa ini jadi tips bagus ini untuk memulai awal podcast bagi yang menarik lah. Ini pertanyaan ini Pak Narto. Jadi awal berdirinya podcast studio Pak Narto itu secanggih apa ini? Jadi alat-alat yang dipunyai itu atau mungkin dari sederhana atau langsung bisa ini? Dulunya sama Mas, sama mungkin yang dimiliki Lazismo. Dulu kita masih pakai yang versi low budget, yang harga sekitar 300 ribuan. Itu sudah mendapatkan 2 stand mic dan semacam sound effect, sama kita tambah beli alat untuk lighting, beli softbox. Awalnya kita emang cuma punya dua mic aja untuk podcast juga. Tapi untuk kesininya kita sudah, karena banyak permintaan, terus mahasiswa banyak, jadi langsung kita beli 4 mic yang lumayan harganya, tapi nggak begitu mahal. Yang medium sih, jadi harganya nggak begitu mahal. Tapi kualitasnya harus vibes-nya beda ketika kita pakai yang harganya lumayan lah. Oke, menarik sekali ya ini perbincangan pada kesempatan ini. Lah, mungkin ada pertanyaan ini Pak Narto. Apa nih? Apa namanya? Ya? Ya. Kira-kira sampai sejauh ini yang sudah sekian tahun berjalan itu podcast ya Pak Narto itu sudah kira-kira punya subscribe itu berapa banyak ini? Subscribe-nya udah ratusan ya Mas, karena mengawali dulu dari yang subscribe itu baru 2-3 orang, terus terutama mahasiswa yang mengawali, jadi lingkungan kita sendiri dulu yang subscribe, setelah itu dilanjut mulai dikenalkan melalui sosial media, podcast Kompot itu ke berbagai platform sosial media, terus akhirnya sedikit ada respon dari audiens, dari publik, terus akhirnya ada sedikit growth nih follower kita. Terus setiap kali bikin konten ditunggu, setiap kali kita ada konten ditunggu lagi. Jadi Lazismo, Surgamu dengan Surgamu Podcast, dan nanti Umkaba yang akan bikin, semoga prosesnya seperti itu, karena proses itu mulai dari nol sampai kayak Deddy Corbuzier itu juga prosesnya semua dari nol, Mas. Tidak bisa langsung instan. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi ini bisa menjadi inspirasi bagi para pemuda-pemudi, mahasiswa khususnya ini dari Umkaba. Mungkin karena waktu kita terbatas, kita cukupi dulu. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe channel kita Surgamu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seru sekali bukan? Nah, untuk sekarang produksi podcast dari mahasiswa Umkaba. Ketemu lagi dengan saya Thalia, atau selamat pagi, ketemu lagi dengan saya Thalia bersama Surga. Terus pagi hari ini di luar buat kami sedang beraktivitas, boleh aja, tapi jangan lupa bawa masker atau perlengkapan untuk jas hujan. Oke, hari ini topik surga Yang tadinya begini menjadi seperti Assalamualaikum ini. warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Thalia dalam podcast Surgamu. Oke, di luar sana cuacanya sedang agak mendung ya. Jadi untuk teman-teman yang lagi beraktivitas di luar sana, jangan lupa nih siapin payung ataupun jas hujan biar nanti nggak kehujanan. Oke, jadi di podcast Surgamu kali ini kita akan membahas sebuah topik tentang perkuliahan, yaitu di perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Kendal Batang. Di sini saya sudah kedatangan tamu yang sangat spesial. Kita sebut saja, siapa namanya Mas? Mas James. Iya, jadi ini kedatangan tamu James
James Bond atau Iya. James siapa, Mas? James Bond ya. James Bond. Oke. Jadi di sini saya akan ngobrol-ngobrol bersama Mas James Iya. tentang perkuliahan di Umkaba. Oke. Baik, Sobat Surgamu, begitulah bincang-bincang ringan kita bersama narasumber pada hari ini. Mungkin kita bisa lebih ngobrol banyak lagi di lain kesempatan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Seru sekali, kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bisa produksi podcast kayak mereka? Follow Instagram dan YouTube channel saya. Dan like, comment, subscribe. For more info, bisa hubungi nomor di bawah ini. Ikut ini. Oh, ini closing.